Halo, selamat datang di channel Dending Talk bersama saya, Alvin Ramadana. Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik dan juga penting bagi kesuksesan di masa depan, yaitu mengenai pentingnya social skill dalam menunjang karir di masa depan. Jadi, gak perlu lama-lama, mari kita mulai saja. Social skill. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti akan butuh bantuan orang lain. Sama halnya dalam dunia karir dan juga pekerjaan. Sehingga penting bagi kamu memiliki social skill agar mudah dalam membangun hubungan baik dengan orang lain secara profesional. Semakin baik social skill yang kamu miliki, maka akan semakin membantu kamu dalam mencapai tujuan karir. Social skill adalah kemampuan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik secara verbal, non-verbal, tertulis maupun visual. Social skill sering juga disebut sebagai keterampilan interpersonal. Nah, di mana jika kamu mengasahnya setiap hari, maka akan membantu kamu dalam mencapai tujuan karir. Nah, komunikasi secara verbal di sini dimaksudkan seperti lisan, di mana termasuk intonasi, volume bicara, dan juga pemilihan kata. Nah, sedangkan jika komunikasi secara non-verbal, yaitu meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga kontak mata. Nah, dengan kemampuan ini juga kamu bisa membangun serta memelihara hubungan dengan baik secara profesional maupun pribadi. Nah, jadi secara tidak langsung, social skill ini akan membantu kamu dalam mendapatkan sebuah koneksi dan juga pertemanan yang lebih luas, sehingga karir kamu akan menjadi lebih berkembang lagi. Mungkin sebagian orang masih ragu dan juga bertanya-tanya, apakah social skill ini penting bagi kehidupan kita? Nah, jawabannya yaitu sangat penting untuk dimiliki ya. Sebab kemampuan ini akan membantu kita untuk berkomunikasi secara efektif dan juga efisien. Dengan begitu, kamu dapat membangun, memelihara, dan juga membutuhkan hubungan dengan rekan kerja, klien maupun orang-orang baru yang kamu kenal. Nah, berikut ini adalah 3 manfaat yang bisa kamu dapatkan apabila memiliki social skill. Yang pertama yaitu dapat menciptakan dan juga meningkatkan hubungan baik dengan orang lain. Nah, keterampilan sosial ini dapat membantu dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan juga positif. Yang kedua yaitu ada memperluas networking, di mana kemampuan ini untuk berinteraksi dengan berbagai orang dan juga berbagai latar belakang untuk menunjukkan bahwa memungkinkan kita untuk membangun koneksi yang berharga gitu ya. Selanjutnya yaitu kemajuan prospek karir, di mana keterampilan ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan juga memimpin dalam meningkatkan produktivitas yang efisien di tempat kerja. Tidak hanya memiliki 3 manfaat social skill yang telah diterapkan di kehidupan kita, berikut ini adalah contoh dari social skill yang perlu kamu kembangkan bagi karir di masa depan. Yang pertama yaitu ada komunikasi. Contoh dari social skill ini yaitu keterampilan komunikasi yang baik melibatkan kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas dan juga mendengarkan dengan penuh perhatian gitu ya. Nah, misalkan contohnya kamu bekerja dalam proyek kelompok di kantor gitu atau kelompok lainnya. Nah, dalam pertemuan tim itu, kamu menyampaikan sebuah ide dan juga gagasan secara jelas dan juga terstruktur. Nah, dan kamu juga memberikan sebuah perhatian kepada rekan-rekan tim kamu dalam saat mereka berbicara seperti itu ya, dengan cara menganggukkan kepala, misalkan sebagai tanda kamu telah mendengarkannya, misalkan, lalu mengajukan sebuah pertanyaan ataupun saran. Maka komunikasi yang efektif inilah dapat membantu tim kita dalam memahami isi proyek kelompok kamu dan juga dapat memfasilitasi sebuah diskusi yang produktif. Selanjutnya yaitu ada contoh empati. Empati ini melibatkan sebuah kemampuan untuk memahami dan juga merasakan perasaan orang lain. Nah,
dengan contoh, misalkan teman kerja atau teman kelompok kalian, teman dekat misalkan, kamu melihatnya sebagai misalkan stres gitu ya, atau cemas gitu setiap harinya gitu, nggak semangat misalkan sepanjang hari gitu ya. Sebagai orang yang empati, kamu akan secara langsung berinisiatif sendiri untuk mendekatinya dan juga menanyakan kabar orang tersebut gitu ya. Misalkan dengan tanpa mendengarkan curhatan mereka tanpa menghakimi gitu ya. Misalkan kita menanyakan orang atau teman kita yang sedang kesusahan atau sedang cemas tersebut, misalkan, kamu kenapa? Aku lihat kok kamu akhir-akhir ini merasa kayak gak kurang semangat misalkan, atau kayak seperti ada masalah, apakah kamu butuh teman cerita misalkan, sok bisa ke kita gitu ya. Ataupun kalau mau butuh bicara gitu kan, bisa ngechat ataupun nelpon secara langsung gitu ya. Nah, bila ini telah terjadi kepada kita, dengan memberikan dukungan dan juga menunjukkan bahwa misalkan kamu peduli terhadap orang tersebut dan juga berempati terhadap orang lain, ini bisa disebut sebagai empati gitu ya. Nah, dalam memahami perasaan orang lain. Selanjutnya yaitu ada fleksibel. Fleksibilitas ini adalah contoh, misalkan kamu bekerja dalam sebuah tim proyek yang memiliki tenggat waktu tertentu ataupun ketat gitu ya, atau deadline-nya tuh cepat gitu ya. Misalkan awalnya itu kamu memiliki pendekatan tertentu terhadap cara menyelesaikan tugas-tugas tersebut, tetapi saat menghadapinya misalkan memiliki perubahan secara mendadak gitu ya, dalam memprioritaskan kebutuhan dan juga proyek yang telah kalian kerjakan. Nah, maka kesimpulannya yaitu kamu harus bersedia untuk mengubah sebuah strategi dan juga menyesuaikan diri dengan situasi yang mendesak tersebut. Nah, dengan memerlukan sebuah perubahan rencana gitu ya, yang dari awalnya misalkan plannya 2 minggu tetapi harus dirubah karena ada hal yang mendesak, maka jadi 1 minggu misalkan gitu ya. Nah, kamu hanya harus bersedia untuk meninggalkan rencana awal dan juga mengadopsi solusi yang lebih fleksibel untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya yaitu conflict resolution, di mana salah satunya misalkan contoh di tempat kerja ataupun kelompok di dunia pekerjaan gitu ya. Kamu dan rekan kerja memiliki perbedaan pendapat tentang pendekatan yang seharusnya diambil dalam menyelesaikan suatu masalah proyek gitu ya. Nah, apabila konflik muncul dan dalam menanggapi situasi ini, kamu tidak harus memilih sebelah pihak ataupun penolakan dari ide rekan kerja kamu. Sebaliknya, kamu harus mengambil inisiatif untuk membahas perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif, di mana maka kamu harus mendengarkan dengan seksama dari argumen-argumen yang dilontarkan oleh rekan kamu dalam menyampaikan pandangan secara jelas dan juga harus bersama-sama mencari sebuah solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, maka peran di dalam permasalahan fleksibel conflict resolution ini, kamu memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah daripada mempertahankan posisi masing-masing. Nah, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama dan juga kesejahteraan tim. Nah, berikut ini merupakan cara meningkatkan social skill, di mana yang pertama yaitu mengetahui kemampuan diri atau yang sering disebut dengan self awareness, di mana kemampuan ini merupakan langkah yang bagus untuk meningkatkan kemampuan keterampilan sosial dengan memulainya dalam memahami dan juga meningkatkan keterampilan sosial dengan kekuatan dan juga kelemahan kamu dalam berinteraksi sosial. Nah, yang pertama yaitu dengan memperhatikan bagaimana kamu berkomunikasi, yang kedua yaitu beradaptasi dengan situasi, dan yang ketiga yaitu merespon perasaan orang lain atau yang sering disebut dengan empati. Dengan begitu, kesadaran diri ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang positif. Yang kedua yaitu belajar
dari orang lain atau yang sering disebut dengan observasi positif, yaitu dengan mengamati dan juga mempelajari dari orang-orang yang memiliki keterampilan sosial yang lebih baik dengan cara yaitu memperhatikan bagaimana sih orang-orang tersebut dalam berbicara, mendengarkan ataupun berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu kamu dapat mengambil sebuah inspirasi dari orang atau model peran seseorang untuk memahami prinsip-prinsip keterampilan sosial yang lebih efektif. Nah, yang ketiga yaitu tetapkan tujuan. Tujuan yang terstruktur dan juga realistis, memiliki tujuan yang dapat diukur dan realistis ini menjadi area keterampilan sosial yang dapat kamu tingkatkan. Contohnya dalam berpartisipasi aktif terhadap dalam diskusi misalkan. Lalu ada bertemu dengan orang-orang baru setiap minggunya atau setiap hari gitu, atau bahkan memberikan sebuah umpan balik secara positif kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu rencana tindakan, dimana buatlah sebuah rencana konkret untuk mencapai tujuan kamu, contohnya dengan cara meningkatkan keterampilan mendengarkan, merencanakan untuk lebih sering mengajukan pertanyaan misalkan di dalam sebuah presentasi, dan juga mengulang kembali apa yang disebutkan oleh orang lain dan kamu implementasikan. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi dan juga perbaikan, dimana tujuan ini yang mungkin kamu akan dapatkan ditetapkan yaitu belum tercapainya sepenuhnya gitu ya, maka perlu dilakukan sebuah evaluasi kemajuan secara teratur. Nah, dengan memperhatikan mempertimbangkan dan juga menyesuaikan rencana tindakan kamu atau mencari umpan balik dari teman-teman ataupun mentor dengan menggabungkan langkah dan juga cara meningkatkan social skill ini dengan konsisten dan juga kesabaran akan membantu kamu mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik di seiring waktu. Berikut ini merupakan pekerjaan yang yang membutuhkan sebuah social skill di dalam karir di masa depan, yaitu ada social worker, ada event eksekutif, human source, lalu ada sosial media spesialis dan juga akun eksekutif. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai social skill yang memang dapat dibutuhkan dalam bekerja dan juga menunjang karir di masa depan. Semakin kamu latih kemampuan ini, maka karir kamu akan semakin berkembang. Ingatlah, keterampilan sosial ini dapat dikembangkan melalui latihan dan kesadaran diri. Jadi jangan ragu untuk mencoba tips ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan aku juga ingin dengar pengalaman kalian dalam mengembangkan keterampilan sosial selama ini. Bisa ditulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.